Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran kimia dari Dedeng Suherman, berasal dari SMA Negeri Situraja, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang materi reaksi termokimia. Termokimia merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia, baik yang diserap ataupun yang dilepaskan. Sebelum lebih jauh mempelajari tentang reaksi termokimia, tentu kenali dulu dalam suatu reaksi kimia ada yang dikatakan sistem dan lingkungan. Sistem itu sendiri adalah suatu reaksi atau proses yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Antara sistem dan lingkungan terjadi perpindahan energi yang berupa pertama kalor atau Q yang dapat ditentukan melalui percobaan dan dihitung dengan rumus. Nah, percobaannya adalah perojalan kalorimeter. Rumus untuk kalorimeter yang untuk Q-nya adalah M kali C kali delta T. M sendiri adalah massa, C adalah kapasitas kalor, dan delta T adalah perubahan suhu. Adapun kalorimeter bom, bila menggunakan kalorimeter bom, maka kalor dari kalorimeter dihitung dengan menggunakan Q sama dengan kapasitas kalor dikalikan perubahan suhu. Nah, jika hasilnya Q itu positif, artinya sistem menerima kalor, dan bila Q hasilnya negatif, artinya sistem melepas atau membebaskan kalor. Yang kedua, energi lain yang secara kualitatif disebut kerja atau W. Untuk kerja yang mencapai proses kimia adalah tekanan dan volume, sehingga rumus daripada kerja atau W sama dengan negatif tekanan dikalikan perubahan volume. Nah, di sini pun jika dihasilkan nanti adalah W-nya positif, artinya sistem menerima kerja, dan bila W-nya negatif, artinya sistem melakukan kerja. Sistem dalam termokimia berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi antara sistem dan lingkungan, sedangkan sistem tertutup suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi tetapi tidak mengalami pertukaran materi antara sistem dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah sistem terisolasi, suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi maupun energi antara sistem dan lingkungan. Sistem memiliki energi dalam atau E yang digolongkan pertama adalah energi kinetik berkaitan dengan gerakan partikel atau molekul sistem. Kedua adalah energi potensial, yaitu bentuk energi yang tidak berhubungan dengan gerakan partikel. Yang ketiga dan energi dalam reaksi dengan rumus delta E adalah E produk dikurangi E reaktan. Hubungan energi dalam kalor dan kerja dirumuskan dalam hukum satu termodinamika atau disebut juga hukum kekekalan energi, di mana bunyinya adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah ke bentuk energi yang lain. Secara matematik dinyatakan dengan rumus delta E adalah Q tambah W. Dalam hal ini Q adalah kalor dan W adalah kerja. Jika reaksi berlangsung dalam sistem tertutup dengan volume tetap atau delta V-nya sama dengan 0, berarti sistem tidak melakukan kerja atau W-nya sama dengan 0. Sehingga rumus delta E Q tambah 0 sama dengan delta E sama dengan Q. Nah, jika reaksi berlangsung dalam sistem terbuka dan tekanan tetap, atau yang disebut tekanan atmosfer nantinya, sistem mungkin melakukan atau menerima kerja tekanan dan volume. Maka delta E adalah QP ditambah W, atau QP adalah delta E dikurangi W. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang entalpi dan perubahan entalpi. Kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap dikaitkan dengan sifat lain dari sistem, yaitu disebut entalpi. Entalpi dari bahasa Yunani yaitu entalpien, yang artinya kalor atau panas. Entalpi dinyatakan dengan lambang H. Entalpi menyatakan sejumlah energi yang dimiliki sistem. Entalpi nilai absolutnya tidak dapat diukur, tetapi perubahan entalpi yang menyertai suatu proses yang dapat ditentukan. Kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap sama dengan perubahan entalpi atau delta H. Delta H sama dengan Q reaksi. Reaksi pada tekanan tetap adalah Q reaksi sama dengan delta H. Sedangkan reaksi pada volume tetap, Q reaksi adalah delta E. Diralat ya, yang kedua itu ada reaksi pada tekanan tetap, harusnya pada volume tetap. Delta H sama dengan selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaktan. Secara rumus, delta H adalah HP dikurangi HR. Di dalam kita belajar juga tentang reaksi termokimia, kita harus tahu dulu pengertian dari reaksi eksoterm dan endoterm. Pada reaksi kimia, sistem dapat melepaskan atau menyerap kalor. Aliran kalor pada reaksi eksoterm dan endoterm dapat digambarkan sebagai berikut, ya bisa dilihat. Nah, pada reaksi endoterm, reaksi kimia dengan sistem menyerap kalor.
di mana aliran kalor adalah dari lingkungan ke sistem, sehingga entalpi sistem akan bertambah dan entalpi lingkungan berkurang. Sehingga perubahan entalpinya atau deltanya adalah HP dikurangi HR lebih besar dari 0. Dengan kata lain, deltanya sama dengan positif. Nah, contohnya adalah reaksi urea dan air. Ya. Nah, merupakan suatu reaksi pelarutan yang berlangsung cepat. Nah, setelah urea larut, suhu sistem larutan lebih rendah atau suhu lingkungan dari suhu lingkungan, sehingga kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Yang kedua, reaksi eksoterm. Reaksi kimia dengan sistem melepaskan kalor, di mana aliran kalor adalah dari sistem ke lingkungan, sehingga entalpi sistem akan berkurang dan energi lingkungan bertambah. Nah, ya. Perubahan entalpinya rumusnya adalah delta H adalah HP dikurangi HR kurang dari 0, sehingga hasilnya karena produk lebih kecil, ya, lebih berkurang dan reaktan besar, hasil delta H pasti adalah negatif. Nah, contoh reaksi logam natrium dengan air untuk NaOH. Nah, reaksi ini sangat hebat ya, sebetulnya selalu terjadi ledakan. Nah, pada reaksi tersebut berlangsung dengan cepat dan menimbulkan ledakan. Nah, setelah berlangsung, suhu larutan lebih tinggi dan suhu lingkungan dari suhu lingkungan, ya, sehingga otomatis kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Dari kedua kejadian atau reaksi eksoterm endoterm tersebut di atas, maka kita bisa dapat juga menggambarkan dengan diagram tingkat energi. Untuk reaksi endoterm, coba lihat, perhatikan ya, di mana produk dan reaktan, ya. Reaktan, nah, kalau dilihat perkiraan itu adalah nilainya di bawah ya, kecil, dan produknya adalah di atas. Artinya jika H produk dikurang H reaktan, ya akan lebih besar karena produknya lebih besar dari grafik tersebut. Nah, sedangkan reaktannya lebih kecil, sehingga hasil delta positif. Sedangkan pada reaksi eksoterm dilihat dari diagram tingkat energi, produk dan reaktan, coba perhatikan reaktannya yang memiliki atau posisi besar ya di atas di grafik tersebut, dan produknya adalah di bawah, sehingga produk dikurangi reaktan, produknya kecil, reaktannya besar, pasti menghasilkan nilai kurang dari 0 alias atau artinya negatif. Sehingga kesimpulannya untuk reaksi endoterm deltanya positif dan untuk reaksi eksoterm deltanya negatif. Nah, demikianlah pada pertemuan pertama ini. Tentu saya hanya bisa menjelaskan sampai reaksi endoterm dan eksoterm. Selanjutnya di bagian kedua nanti kita akan membahas tentang persamaan termokimia, terus kemudian entalpi standar dan yang lainnya. Tentunya kalian atau yang kan bisa melihat lagi atau membuka lagi di part 2 nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.